Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita di sini akan belajar mengenai zat, wujud zat, dan perubahannya. Nah, kita lihat peta konsep dulu ya. Jadi di dalam materi ini terdapat sifat, perubahan, dan klasifikasi. Nah, sifatnya ini dibagi menjadi dua, yaitu ekstensif dan intensif ya. Ekstensif berupa volume, massa. Intensif berupa sifat fisik dan sifat kimia. Nah, perubahan dibagi menjadi dua, perubahan fisik dan perubahan kimia. Nah, klasifikasi terdapat dari unsur, senyawa, dan campuran. Nah, di sini ada pengertian materi dan zat. Materi merupakan segala sesuatu yang menempati ruang, memiliki volume ya, dan mempunyai massa. Nah, materi di alam dapat berupa zat tunggal ya, murni. Dan juga dapat berupa campuran. Nah, zat murni atau yang sering disebut sebagai zat merupakan materi yang hanya tersusun dari satu jenis zat. Campuran merupakan materi yang tersusun dari dua atau lebih zat. Nah, wujud zat dulu pernah belajar ya, ada cair, padat, dan gas. Nah, di sini ada contoh, paku besi merupakan materi yang berupa zat tunggal. Perhiasan emas misalnya cincin emas juga merupakan materi. Air laut itu materi yang berupa campuran dari air, garam, dan zat-zat lainnya. Udara merupakan materi campuran dari nitrogen, oksigen, hidrogen, dan karbon dioksida. Nah, sifat-sifat zat. Sifat ekstensif ya. Nah, merupakan sifat zat yang bergantung pada jumlah atau ukuran zat ya. Contoh nih, volume. Nah, ukuran zatnya, terus volume zatnya, massa ukuran zatnya, dan massa zatnya. Nah, sifat insentif merupakan sifat zat yang tidak bergantung pada jumlah ataupun ukuran zat. Nah, sifat fisik yang meliputi ini: warna, bau, rasa, kerapatan, dan titik didih, titik lebur, daya hantar, kemagnetan ya. Sifat kimia merupakan meliputi ya keterbakaran, kestabilan, kereaktifan, perkaratan. Nah, perubahan zat ada dua nih, ada fisik dan kimia. Nah, perubahan fisik itu dilihat dari warna, bau, rasa, kerapatan, titik didih, titik lebur, daya hantar, kemagnetan, kelarutan, dan kekerasan. Sifat kimia meliputi keterbakaran, kestabilan, kereaktifan, perkaratan. Nah, adhesi dan kohesi. Partikel-partikel zat padat dan partikel-partikel zat cair dapat mengadakan suatu ikatan sehingga terjadi gaya tarik-menarik. Misalnya, cat dapat menempel pada kayu ya, dan besi karena antara partikel cat dan partikel kayu atau besi terjadi gaya tarik-menarik. Nah, peristiwa ini disebut dengan adhesi. Ya, adhesi atau adhesi ya, boleh disebut seperti itu, merupakan gaya tarik-menarik antar partikel-partikel yang tidak sejenis. Nah, partikel-partikel yang sejenis dalam zat padat membentuk suatu ikatan yang sangat kuat sehingga membentuk benda padat. Di dalam kayu atau besi terjadi gaya tarik-menarik antar partikel sehingga membentuk ikatan yang kuat. Nah, demikian juga pada zat cair. Dalam suatu zat cair terjadi ikatan antar molekul zat cair yang membentuk ikatan. Peristiwa ini disebut kohesi. Jadi kohesi itu merupakan gaya tarik menarik antara partikel-partikel yang sejenis. Jadi ada perbedaan ya antara adhesi dengan kohesi. Ya. Nah, ini yang tadi disebutkan. Contohnya ini kan adhesi ya. Nah, ketika cat ini nempel di tembok, ya cat dapat menempel pada tembok
karena adhesi antara cat dan tembok lebih besar daripada kohesi dalam cat. Nah, kali ini kan tetesan air daun talas. Coba kalau ada tetesan air di dalam daun talas ini bisa menempel nggak airnya? Tidak ya, bahkan air tersebut akan jatuh. Maka ini disebut dengan kohesi. Ya. Nah, ini ada meniskus. Pada zat cair dituangkan ke dalam tabung, permukaan akan berbentuk cekung ya atau cembung. Nah, pernah lihat kan ada bentuknya cekung, cembung. Bentuk permukaan zat cair dalam tabung tersebut disebut meniskus ya. Meniskus memiliki dua macam, yaitu meniskus cekung dan meniskus cembung. Permukaan air dalam tabung reaksi berbentuk cekung. Hal ini disebabkan terjadi adhesi antara molekul-molekul air dalam tabung dengan molekul-molekul tabung reaksi. Hal ini menunjukkan bahwa adhesi antara molekul-molekul air dengan molekul-molekul dinding tabung lebih besar daripada kohesi molekul-molekul air, sehingga sebagian molekul air tertarik oleh dinding tabung. Ya, ini ada meniskus cembung nih. Ya. Ini ada meniskus cekung. Lihat aja kalau cekung kan bentuknya seperti ini. Jadi seperti U. Kalau cembung itu seperti N. Ya. Nah, air yang berada di dalam tabung reaksi yang telah diolesi minyak goreng tidak membasahi dinding tabung. Permukaan air dalam tabung tersebut membentuk meniskus cembung. Ya. Hal ini terjadi karena kohesi antara molekul-molekul air lebih besar daripada adhesi antara molekul-molekul air dengan molekul-molekul minyak goreng. Sehingga sebagian molekul air terlepas dari dinding tabung. Akibatnya permukaan air membentuk meniskus cembung. Nah, di sini kapilaritas ya. Kapilaritas merupakan peristiwa naiknya zat cair melalui lubang yang sempit. Nih ya, melalui lubang yang sempit, pipa kapiler ya. Jadi ini ada pipa kapiler, jadi ada peristiwa ya naiknya zat cair pada lubang tersebut ya. Gejala kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari nih: naiknya air tanah pada pembuluh kayu, naiknya minyak tanah pada sumbu lampu tempel dan kompor, meresapnya air dari kamar mandi ke dalam tembok, teresapnya air di badan setelah mandi oleh handuk, terserapnya air di lantai oleh kain pel, terserapnya keringat oleh kaos dalam dan sapu tangan, terserapnya air di meja makan oleh kertas tisu. Oke, cukup sekian ya materinya sampai kapilaritas ya. Semoga kalian bisa memahami materi ini dengan seksama ya, dengan teliti belajarnya ya. Jaga kesehatan. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kalian bisa sekolah ya di SMP IT Mutiara Hikmah. Diakhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.